Salam sehat dari Tambolaka. Saya Rambu Anarara Bulang Paranggi, putri dari almarhum Umbu Landu Paranggi. Kami keluarga besar Umbu Landu Paranggi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemda Bali dan semua teman-teman di Pulau Dewata. Kami sangat berterima kasih karena Festival Bali Jani tahun ini boleh dikhususkan untuk ayah kami, almarhum Umbu Landu Paranggi. Dari konstruksi publik tentu ayah kami bukanlah sosok yang ideal. Tetapi dari mata hati, kami sangat percaya ayah membesarkan kami dengan doanya dan dengan keunikannya. Karena itu, apapun kelebihan dan kekurangan ayah kami, jika ada salahnya, kami mohon dimaafkan. Dan saat ini, saya berdiri di depan Rumah Sunyi Umbu Landu Paranggi di Tambolaka. Dalam bahasa Sumba, ini adalah Uma Malinggit. Uma Malinggit Umbu Landu Paranggi. Dan bersama saya saat ini ada kuda putih, burung laawang, yang artinya berkat itu dari langit. Kami sangat berharap bahwa seni dan sastra khususnya puisi akan terus berkumandang dan terus menyemangati kita semua. Terima kasih. Umbu Landu Paranggi bagi saya selalu berjalan di tepian sejarah. Tidak banyak buku-buku kesastraan yang mencatat namanya secara tebal-tebal. Umbu selalu memilih berjalan seorang diri di jalan sunyi, walaupun harus diakui bahwa dari tangan Umbu lah lahir kemudian para penyair yang kini mewarnai peta sastra di tanah air. Itulah peran terbesar Umbu yang harus dicatat oleh para peneliti sastra, oleh murid-muridnya, dan terpenting pula bahwa Umbu tidak pernah mengajarkan apapun tentang puisi. Ia mengajarkan tentang penghayatan, tentang bagaimana laku seseorang di dalam menghayati hidup. Itulah puisi paling puitis yang pernah diajarkan Umbu kepada para muridnya. Oleh karena itu, ketika orang berkeinginan belajar puisi dari Umbu, ia tidak akan pernah mendapatkan bagaimana cara menulis puisi yang baik, bagaimana cara menulis prosa yang baik, bagaimana cara menembus media massa. Umbu tidak pernah mengajarkan itu, tetapi ia memberikan arah, memberikan sebuah pegangan hidup. Ketika Umbu datang, suasana itu berhasil dia pertahankan dan bahkan tingkatkan. Perbedaannya adalah kalau sebelum Umbu hadir, kebanyakan penyair-penyair Bali, penulis-penulis Bali menerbitkan karya di koran lokal dan hampir tidak memiliki gema di pusat. Sementara ketika Umbu hadir, penulis-penulis Bali mampu menciptakan karya dan memberikan suasana, getaran, dan pengaruh secara nasional. Action. Saya kenal Umbu Landu Paranggi sebenarnya sudah sejak pertengahan tahun 1970-an dari jarak jauh, karena beliau di Yogyakarta, saya di Bali. Sebagai wartawan, sebagai pecinta sastra, saya juga mengikuti kegiatan Umbu di Yogyakarta, baik sebagai penyair maupun sebagai pengasuh rubrik sastra di salah satu mingguan di Yogyakarta. Saya kenal langsung dengan Umbu bulan Juli 1978. Ketika tiba-tiba dia datang ke rumah saya di Denpasar, ditemani Joko Avandi, itu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, yang rupanya dia teman Umbu waktu di Yogyakarta. 2 kali Umbu datang ke rumah saya. Yang dibicarakan
antara lain adalah kemungkinan, bahkan juga berkembang menjadi keinginan UMBU bergabung di Bali Pos sebagai pengasuh rubrik sastra. Kebetulan saat itu selain wakil pemimpin redaksi, saya di Bali Pos juga sebagai redaktur pelaksana yang tugasnya antara lain mengkoordinasikan rubrik-rubrik yang ada di Bali Pos. Kesepakatan tercapai, UMBU mau bergabung, tetapi saya beri kesempatan terlebih dahulu supaya dia tampil di panggung Malam Kesenian Remaja tahun 1978 bulan Oktober. Dia sanggup dan dia datang membacakan puisi dengan mengenakan songkok hitam dengan suara hidung yang disengau-sengaukan atau dibindeng-bindengkan gitu. Nah, kesempatan itu digunakan oleh teman-teman remaja, khususnya penyair muda, untuk bertemu langsung dan juga berkenalan dengan UMBU. Barangkali seingat saya itulah pertama kali UMBU tampil di depan umum di Bali. Ya, UMBU Landu Parangi sebetulnya yang awalnya saya tahu adalah tokoh sastra, dan tiba-tiba muncul ke tempat kami yang notaben orang-orang visual dan kebanyakan kartunis seperti itu. Dan yang menarik di sini adalah ya setiap saya mengirim gambar ke Bali Pos dan sebagainya, Pak UMBU selalu memberikan input dan sebagainya dan seterusnya seperti itu. Dan sampailah akhirnya pada sebuah fase itu Pak UMBU hampir tiap minggu datang ke tempat saya dan beliau mengatakan, yuk kita buat diskusi ini yuk, daripada ya dia lihat ada botol dan sebagainya. Terus anak-anak lagi baca puisi-puisi cinta dan sebagainya. Dan beliau memberikan masukan-masukan yang sebetulnya ya bukannya tis anak-anak saat itu gitu loh. Tapi beliau dengan sabar datang dan dengan sabar mendengar semuanya tersebut, sehingga akhirnya tiba-tiba kita terpengaruh untuk membuat sesuatu yang saat itu nggak lazim juga, sebuah diskusi ya. Jadi setiap hari Kamis kalau nggak salah itu, karena Jumat Pak UMBU harus ada di Bali Pos kan, Kamis itu kita buat diskusi, dan terutama kalau ada hari-hari besar, hari Raya Kartini, kita khusus buat diskusi tentang wanita misalnya, khusus buat diskusi tentang tentang 17 Agustus misalnya, tentang perjuangan dan sebagainya. Dan beliau selalu membuat cetuk-cetukan yang dalam diskusi tersebut menurut saya sangat luar biasa gitu loh. Misalnya seperti diskusi 17 Agustus, dia menyatakan bahwa kemerdekaan ini dibangun dari sebuah warung, misalnya seperti itu. Yang pemaknaannya adalah ya dari omong-omong di sebuah warung, akhirnya mereka menggerakkan sesuatu meskipun dengan bambu runcing seperti itu. Sejak tahun 77 adalah sosok yang rendah hati dan merupakan sahabat ayah saya yang sama-sama idealisnya, yang 100% mencurahkan kehidupan berkeseniannya, terutama puisi, dengan tidak memikirkan yang lain sebagainya, baik kehidupan lainnya seperti ayah saya. Jadi mereka adalah sosok-sosok idealis yang hebat di mata saya sebagai sastrawan. Jadi pada malam hari ini saya berdoa agar Om UMBU tenang di alam sana, melihat kami-kami yang masih berkutat dengan sastra, dengan kepenulisan puisi maupun cerita pendek seperti yang saya lakoni. Semoga Om UMBU selalu menyertai kami dan memberi petunjuk melalui karya-karya kami yang kami buat sesuai dengan apa yang
beliau inginkan, juga ayah saya inginkan, bahwa kami menjadi seorang penulis idealis yang mencurahkan, penyair idealis juga yang mencurahkan semua karya kami terhadap kehidupan kemanusiaan yang ada di dunia ini. Jadi kami bertutur tentang kehidupan marginal, kehidupan sosial ekonomi yang masih timpang untuk kita lihat di kenyataan kehidupan ini.